Halo teman-teman Nanadoko semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Nanadoko. Kali ini kita ada di Nanadoko Toshikurasu. Jadi ini kelas belajar investasi Nanadoko. Dan hari ini kita belajar mengenai Shingnisa. Dan kita langsung aja ke materinya. Materi kali ini ada 6, dimana yang pertama adalah alasan orang Indonesia harus mulai investasi di Jepang. Terus yang kedua, pengertian NISA. Yang ketiga, karakteristik Shingnisa. Yang keempat, kelebihan Shingnisa. Kelima, kurangan Shingnisa. Keenam, cara memulai investasi di Shingnisa. Jadi pembahasannya agak cukup panjang. Kalian santai aja lihatnya sambil ngapain juga boleh dan ikutin sampai habis. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Alasan orang Indonesia harus mulai investasi di Jepang. Alasan pertama, biaya hidup di Jepang semakin tinggi tapi gaji tetap atau tidak naik. Kalian bisa ngerasain sendiri ya. Dan bahkan sebenarnya udah jadi berita beberapa bulan yang lalu juga. Ada namanya Jishitsu Chingin Shisu. Ini data sekitar beberapa bulan yang lalu. Terakhir tahun 2024 bulan 11 kemarin. Ini masih minus 0,3. Dan dari bulan-bulan sebelumnya juga minus gini ya. Ini Jishitsu Chingin Shisu ini artinya apa sih? Ini adalah daya beli kita. Jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan yang menaikkan gaji, tapi kenaikan gaji perusahaan tersebut tidak bisa melebihi kecepatan kenaikan harga barang-barang di Jepang gitu ya, istilahnya seperti itu. Akhirnya menunjukkan inflasi dan membuat kemampuan kita untuk beli barang itu semakin menurun. Walaupun ada kenaikan gaji tapi tidak sesignifikan kenaikan harga-harga barang di Jepang. Makanya semakin hari kekuatan beli kita itu semakin menurun dan itu adalah bisa disebut dengan inflasi gitu ya. Itulah tadi Jishitsu Chingin di mana masih dalam keadaan minus, yang artinya kita masih turun daya belinya. Nah, selain itu ada alasan kedua, yaitu kurs yen terhadap rupiah terus-menerus turun ya. Mungkin teman-teman yang udah lama di Jepang pasti tahu ya, tahun 2019-2020 itu masih ada kurs 1 yen itu sekitar 140-135 rupiah gitu. Tapi di tahun 2021 masuk 2021 sampai ke 2025 pun sekarang itu masih sekitar 102, 105, 107, yang paling tinggi paling 109 rupiah. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini sebenarnya aku screenshot di 1 bulan yang lalu, terlihat trennya terus menerus turun. Bahkan di tahun 2025 hari ini aku cek sekitar 107 rupiah, 1 yen 107 rupiah. Masih belum bisa menembus sampai 120-an. Nah, ini juga salah satu alasan untuk kita harus memulai investasi gitu ya. Kerja dan mengandalkan gaji bulanan bakalan sia-sia karena inflasi menyebabkan daya beli kita turun ya. Terus kirim uang yen ke Indonesia tidak maksimal karena kurs yen terus turun. Ditambah lagi di Indonesia pun inflasinya juga tinggi. Harga barang di Indonesia juga makin hari makin naik. Apalagi di Jepang, pemerintah Jepang lagi menggodok atau lagi membicarakan tentang zoze. Zoze itu kenaikan pajak. Nah, mungkin kalau nggak tahun ini mungkin bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi bakalan ada kenaikan pajak. Jadi ini makin buat kita kurusi, maksudnya makin tersiksa lah karena biaya inflasi juga ada, gaji nggak naik-naik banget dan harga barang makin naik tapi malah ditambahin kenaikan pajak gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah tambah penghasilan dan investasi. Nah, kebetulan di Nanadoko adalah platform untuk kita belajar investasi di Jepang, jadi kita akan bahas tentang investasinya. Oke, di poin yang kedua, pengertian NISA. Mari kita bahas pengertian NISA. NISA itu adalah singkatan dari Nippon Individual Savings Account atau bahasa Jepangnya Shogaku Toshi Hikaze Seido, adalah program pemerintah Jepang untuk menggalakkan investasi, di mana setiap keuntungan hasil investasi di akun NISA akan dibebaskan pajak. Ini Nanadoko bikin simulasinya kalau investasi di akun biasa sama investasi di akun NISA. Sama-sama investasi, misalkan investasi pokoknya 8 mang ya di akun biasa dan akun NISA misalkan. Dan profit jadi 10 mang. Profitnya 2 mang. Sama 2 mang profitnya nih. Nah, kita lihat slide berikutnya. Akun biasa dari 2 mang akan dipotong pajak 20%, sekitar 4.000 yen. Dan keuntungannya 2 mang itu dipotong 20%, dipotong 4.000 yen, sekitar yang benar-benar kita terima itu nantinya hanya 1 mang 6.000 yen. Nah, tapi jika kita investasinya di akun NISA dari 2 mang itu sepenuhnya bakalan dapat 100% kita terima karena tidak ada pemotongan pajak sama sekali. Itulah keuntungan kita punya akun NISA atau investasi di akun NISA gitu ya. Itu tadi pengertian NISA dan kita lihat
ke poin yang ketiga, karakteristik Sing Nisa. Ini karakteristik Sing Nisa sebenarnya udah ada di Otoritas Jasa Keuangan Jepang. Jadi kalian bisa lihat King Yujo, nanti kalian search di Google dan kalian bakalan bisa lihat karakteristik Sing Nisa itu. Jadi ini bahasa Jepangnya dan ini bahasa Indonesianya udah Nanada Go translate ke bahasa Indonesianya. Jadi Sing Nisa itu dibagi atau punya 2 slot atau punya 2 jatah waku. Waku itu frame ya namanya ya. Jadi ada Tsumetate Toshi Waku sama Seicho Toshi Waku. Dan ini bisa digunakan bersamaan. Nah, di Tsumetate Toshi Waku jatah investasi per tahunnya 120 mang dan Seicho Toshi Waku investasinya 240 mang per tahun. Dan ini periode investasi bebas pajaknya ini tidak terbatas seumur hidup. Nah, kalau di total sebenarnya kalian bisa dalam 1 tahun bisa investasi bebas pajak itu 360 mang. Jadi Tsumetate Toshi Waku ditambah Seicho Toshi Waku itu totalnya 360 mang. Nah, total investasi bebas pajak per orang ya. 1 orang itu hanya dibebaskan pajak maksimal seumur hidup itu 1.800 mang. Dan di dalam 1.800 mang itu 1.200 mangnya adalah Seicho Toshi Waku. Nah, ini kenapa jadi lurus sampai 1.800 mang ini warna hijau? Karena pada kenyataannya kalian juga bisa investasi hanya reksadana aja semuanya. Hanya beli reksadana sampai 1.800 mang itu juga bisa. Ini periode pembukaan akun barunya. Periodenya tidak terbatas, mau buka akunnya kapanpun bisa. Dan produk investasi yang bisa dibeli kalau di Tsumetate Toshi Waku itu hanya bisa beli reksadana. Di mana reksadana yang di sini itu udah reksadana yang cocok untuk Tsumetate jangka panjang dan terdiversifikasi. Ini udah dipilih sama OJK-nya atau King Yujo yang benar-benar aman, relatif aman untuk investasi jangka panjang dan udah terdiversifikasi dan bisa dimulai dari angka yang kecil. Dari 100 yen udah bisa untuk toshi atau investasi di reksadana di sini. Tsumetate itu apa sih? Tsumetate itu berkala. Jadi investasinya berkala. Misalkan mau beli tiap bulan 1 mang di tanggal 1. Nanti di bulan 2 tahun 2025 tanggal 1 beli 1 mang misalkan. Nanti berikutnya di bulan 2 di Februari tanggal 1 kalian juga beli 1 mang. Gitu terus selanjutnya. Itulah yang namanya Tsumetate. Nah, kalau yang di Seicho Toshi Waku, kalian bisa beli saham, reksadana, ETF, dan ini lebih ke arah yang resikonya agak lebih tinggi dan mengharapkan kenaikan atau profit yang lebih tinggi daripada hanya reksadana aja. Nah, syarat usianya harus 18 tahun ke atas. Terus sebenarnya NISA ini udah ada sejak tahun 2014, jadi udah 10 tahun lebih. Dan sebelumnya masih awal-awalnya itu belum Sing Nisa namanya. Awalnya itu ada Ipang Nisa sama Tsumetate Nisa sama Junior Nisa. Kalau teman-teman tahu di tahun 2024 itu ganti jadi Sing Nisa. Nah, hasil investasi di Ipang Nisa, Tsumetate Nisa yang dilakukan sampai tahun 2023 akan tetap di slot Nisa yang lama dan di Sing Nisa akan dibuat slot baru dan tidak berpengaruh dengan investasi slot Nisa yang lama. Ini sebenarnya buat kalian yang baru tahu Sing Nisa dan baru denger, baru pelajarin, ini nggak perlu kalian pelajarin sebenarnya. Karena sekarang udah nggak ada. Ipang Nisa, Tsumetate Nisa itu udah nggak ada. Karena sejak tahun 2024 semuanya jadiin satu, hanya ada Sing Nisa gitu ya teman-teman. Oke, kita udah belajar karakteristik Sing Nisa, kita bakalan belajar lagi kelebihan Sing Nisa di poin keempat. Kelebihannya aku rangkumnya ada 7. Yang pertama, periode investasi bebas pajaknya tak terbatas atau seumur hidup. Itu artinya aku misalkan punya istri juga dan punya anak nih. Anakku masih belum 18 tahun sih. Nah, kalau aku sekarang punya jatah 1.800 mang dan istriku juga punya 1.800 mang. Terus nanti anakku kalau dia udah umur 18 tahun ke atas, dia juga punya jatah 1.800 mang. Nah, dikaliin aja deh satu keluarga itu jadinya berapa gitu kan. Jadi banyak banget. Kalau misalkan aku sama istriku aja udah 3.600 mang jatahnya gitu ya. Dan ini periodenya tak terbatas. Kalian bisa investasi sampai kalian mati pun nggak masalah. Jadi kalian bisa tentuin aja lah pace-nya mau mencapai 1.800 mang itu kapan, itu kalian bisa setting sendiri. Nah, yang kedua, jumlah total jatah investasi bebas pajak per orang itu sangat besar, 1.800 mang. Ini gede banget. Kenapa? Karena sebelum ada Sing Nisa itu kalau untuk Ipang Nisa per tahun 120 mang, sedangkan untuk Tsumetate Nisa itu per tahun cuma 40 mang. Bayangin aja dibandingkan dengan 1.800 mang. Ini yang totalnya ya. Itu gede banget jadinya. Udah berkali-kali lipat. Nah, yang ketiga, kita bisa
bisa mulai kapanpun. Periode pembukaan akun baru tidak terbatas. Kalian bisa buka sekarang, hari ini, atau besok, bulan depan, tahun depan, mau kapanpun kalian bisa buka akun Nisa yang baru kapanpun gitu ya. Nah, yang keempat, kelebihannya adalah bisa mulai dari jumlah yang kecil. Dari 100 yen kalian bisa beli reksadana lewat Tsumetate Toshi Wakunya. Nah, yang kelima, hasil investasi bisa dijual kembali kapanpun, bahkan slot 1800 mang ini bisa kembali lagi di tahun berikutnya. Ini maksudnya kalau kalian udah full 1800 mang, udah kalian pakai, kalian beli untuk beli misalkan reksadana atau saham lah misalkan. Nah, di tahun 2025 ini kalian mau misalkan ya jual 100 mang. Jadi slotnya ini kan awalnya 1800 mang. Nah, di tahun ini kalian jual 100 mang, artinya kalian bisa mulai lagi investasi 100 mang ini juga. Tapi ini nantinya slot yang 100 mang yang kalian habis jual ini akan muncul lagi di tahun berikutnya, di tahun 2026. Jadi kalau misalkan kalian udah penuh nih 1800 mang, mau dijual lagi setengahnya, mau dijual berapapun, bakalan kosong lagi slotnya. Jatahnya itu bakalan fukatsu atau pulih kembali, istilahnya seperti itu, tapi di tahun berikutnya. Nah, yang keenam, slot investasi Sing Nisa dibedakan dengan slot investasi Nisa yang lama. Ini kelebihan yang berlaku untuk teman-teman yang udah punya slot investasi Nisa yang lama di Bank Nisa kah atau yang Tsumetate Nisa gitu ya. Yang ketujuh, orang asing pun bisa memiliki akun Sing Nisa. Ini untuk teman-teman semua yang tinggal di Jepang, orang Indonesia, siapapun yang punya izin tinggal di Jepang, punya Zairyu Kado, kalian bisa. Walaupun kalian Ryugakuse, kalian bisa investasi di Sing Nisa. Karena apa? Karena Sing Nisa ini bebas pajak, akun bebas pajak atau Hikase Koza. Jadi kalian tidak perlu khawatir nanti aku harus bayar pajak atau nanti aku harus ngurus Kakute Shinkoku. Itu nggak perlu karena di Sing Nisa ini bebas pajak. Itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin kelima, kekurangan Sing Nisa. Kekurangan Sing Nisa sebenarnya hampir-hampir nggak ada. Cuma Nanadogo karena dulu Nanadogo investasi untuk junior Nisa, untuk anak Nanadogo, dan sayang banget tahun 2024 udah hilang, dijadikan Sing Nisa semuanya. Jadi ini sayang banget jadi kekurangan Sing Nisa di tahun 2024 kemarin ini ya. Terus yang kedua itu semakin besar jatah atau slot investasi bebas pajak dan semakin banyak pilihan, jadi menimbulkan kebingungan bagi investor pemula. Ya, investor pemula kayak kita yang baru belajar nih, karena aturannya banyak, terus karena syarat-syaratnya atau karakteristik Sing Nisa ini memang tadi aku jelasin banyak gitu ya. Itu jadi bingung, bikin investor pemula itu jadi ini bener gak sih, ini gimana sih gitu ya. Jadi sebenarnya kalian kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa DM di IG-nya Nanadogo atau bisa komen di kolom komentar video ini juga bisa. Oke, kita yang terakhir di poin ke-6, cara memulai investasi di Sing Nisa. Cara memulainya adalah yang pasti buka akun sekuritas di Jepang sekarang juga. Kalian bisa buka di SBI Shoken atau Rakuten Shoken. Oke. Itu aja teman-teman. Dan ini udah selesai. Kalau misalkan kalian ingin buka akun sekuritas di Jepang sekarang, kalian bisa DM di Instagramnya Nanadogo. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa DM aja. Atau kalian bisa lihat di video YouTube-nya Nanadogo yang sebelumnya. Nanadogo bahas tutorial cara buka akun sekuritas di Rakuten Shoken. Bisa lihat di video yang sebelumnya. Thank you udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di Benkyokai Nanadogo berikutnya. Bye-bye.